Oh, yeah. Yeah, 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 yeah. So many dreams, yeah, in my life. Imania, tapi juga harus ditunjang dari sisi fisik jasadia kita. Hanya memang harus kuat juga dari sisi jasad kita, harus ditempa, itu harus dilatih. Kayak ini anak-anak kita, santri kita, ikhwah-ikhwah kita, itu harus jangan tumpuk lemak di perut yang kayak saya. Itu sangat mengganggu, itu mengganggu pergerakan. Kalau kita sudah terganggu pergerakan lambat dan seterusnya, itu juga pasti hasil yang yang kita capai tidak bisa maksimal. Dan dalam tarbiyah kita itu diagendakan. Kayak ikhwah itu sebenarnya, kalau sekarang kita itu sebenarnya diwajibkan untuk punya tarbiyah jasadiyah. Harus, wajib itu. Kenapa? Karena kita tidak mau ikhwah kita itu adalah ikhwah yang sakit-sakitan. Ikhwah yang sakit-sakitan, banyak penyakitnya dan seterusnya, tidak menjaga kesehatan. Dan memang sekarang juga kita juga harus pandai-pandai juga menjaga pola makan, menjaga kesehatan dan seterusnya. Artinya itu ikhtiar kita, bagian dari ikhtiar kita, dan itu bagian dari tarbiyah kita. Karena kita mau membangun kekuatan. Agenda tarbiyah kita sebenarnya, kalau kita mau melihat secara komprehensif, secara syumuliyah, maka seharusnya mencakup semua itu. Mencakup semua itu. Ada tarbiyah jasadi, kekuatan yang harus kita bangun. Ada mental, ada syuja'ah, keberanian. Jadi santri itu, jadi ikhwah itu, tarbiyah kita itu semua membangun itu syuja'ah, keberanian itu. Tidak boleh kita jadi orang pecundang, pengecut, apalagi penakut. Tidak boleh. Seorang muslim itu, seorang beriman itu harus selalu tampil terdepan. Misalnya kalau santri kita, anak-anak kita diamanahkan untuk tampil di depan, siap. Misalnya mengisi kultum, harus siap. Itu mentalitas. Bagaimana caranya kita mau dorong antum, mau dukung antum jadi presiden, kalau antum tidak bisa berdebat? Kalau cuma bisa tidak seperti dia apa pemimpin seperti itu? Ya, kita mau yang cerdas secara intelektual, kuat secara fisik, dan kuat secara imannya. Itu yang kita butuhkan. Dan itu potret ideal yang kita inginkan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang, yang belum kita dapatkan hari ini. Jadi kita juga ingatkan ya, apa yang kita lihat hari ini itu bukan contoh ideal. Itu hanya kita mengambil mudarat yang paling kecil. Jangan juga kita sudah terlampau seakan-akan ini yang potret ideal, ini pemimpin ini kayak Umar. Tak seperti, belum. Itu masih sangat jauh dari apa yang kita harapkan. Masih sangat jauh dari kata idealisme kita. Cuma kita mengambil akhafud dararain, mudarat yang paling kecil. Terus bagaimana? Di mana? Siapa yang kita harap nanti menjadi pemimpin-pemimpin ideal kita? Ya dari tarbiyah itu. Dari antum santri-santri kita, anak-anak kita, dari ikhwah-ikhwah kita, tarbiyah kita. Makanya agenda tarbiyah kita itu kita usahakan supaya dia bisa mencakup semuanya. Supaya ikhwah-ikhwah kita tidak lagi cari orang siapa yang bagus kita dukung, ini bagus ini, kita tidak lagi pusing ini siapa yang mana. Di masa yang akan datang kita sudah punya kader, kita sudah punya ikhwah, ini saja dorong, sudah. Tidak ada lagi pertentangan, tidak terlalu panjang lagi perdebatan. Kenapa? Karena sosok ideal yang kita harapkan itu sudah ada, walaupun tentu tidak sempurna. Ini ikhwah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya memang kekuatan fisik jasadiyah ini juga perlu untuk kita tahu, termasuk juga kekuatan mental. Kekuatan mental ini itu syuja'ah. Ini salah satu faktor yang sebenarnya yang harus kita juga latih, itu karakter keberanian ini.
Kenapa? Karena lawan dari syuja'ah itu al-jubn, pengecut. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yaktifanna fi qulubikum al-wahn, dan akan kami lemparkan ke dada-dada kalian itu penyakit wahn. Wa mal wahn ya Rasulullah? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn itu kata Rasulullah cinta dunia dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati. Terlalu terlena dengan dunia. Terlalu terlena dengan dunia. Akhirnya lupa berjihad. Konsep jihad sudah tidak dipaham. Yang dipaham cuma bagaimana caranya mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, hidup mewah, hidup apa dan seterusnya, hedon dan seterusnya. Nah, kita lihat, antum lihat bangsa-bangsa Arab hari ini, kenapa mereka tidak mau berjihad? Lebih baik mereka pergi nonton bola daripada pergi berjihad. Ini tetangganya. Lebih baik kontrak Cristiano Ronaldo. Siapa lagi? Siapa lagi? Yang di Arab main. Ini hafal semua ini. Kalau yang begitu itu hafal semua. Benzema, siapa lagi? Mereka lebih baik membayar itu daripada membantu saudara-saudara, atau daripada bikin wajib militer. Nah ini kalian harus wajib militer ini, pergi ke Palestina berperang. Ini kita biarkan saudara-saudara kita sendiri berperang. Padahal kita ini jumlah kaum muslimin di seluruh dunia itu kurang lebih berapa miliar? Itu 2 miliar lebih. Termasuk seandainya diklasifikasikan Kristen Kristen, Protestan, Katolik, itu kaum muslimin itu sebenarnya jumlahnya sangat besar itu. Tapi ya begitulah keadaan kita. Kenapa? Itu tadi mental pengecut itu. Mental pengecut. Kenapa sudah terlena dengan dunia? Sudah terlena, sangat terlena dengan dunia, kehidupan dunia. Makanya kuas kalian perlu dalam agenda tarbiyah kita itu memang sesekali kita memang tarbiyah ruhiyah kita, tarbiyah jasadiah kita itu kita agendakan itu. Kenapa? Ya salah satunya itu kita biasakan juga hidup yang seperti ini dengan segala kesederhanaan dan keterbatasan. Sholat digigit nyamuk, di bawah tenda, mungkin nanti tidur mungkin juga akan seadanya. Ini betapa banyak kekurangan kita. Nah, kalau kita mau bandingkan apa sebenarnya gunanya kita ini kesini nih, kita ada gunanya kalau hanya sekadar kumpul-kumpul. Kita bisa kumpul-kumpul di markas bakar-bakar ikan, atau kita pergi ke pantai saja. Tapi kenapa kita kesini? Karena itu salah satunya itu sebenarnya. Ada hal-hal, ada faktor yang ingin kita bangun di tengah-tengah kader kita, di tengah-tengah ikhwah kita, bahwa harus terbiasa juga dengan kehidupan yang mungkin di masa-masa terkadang kita tidak bisa prediksi, kita tidak bisa bayangkan, tidak bisa perkirakan sebetulnya. Ada masa-masa itu, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Ustadz kita Ketua DPD, bahwa kita ini harus punya cita-cita. Malam yaksu, siapa yang tidak pernah berperang, berjihad, dan tidak pernah berniat untuk berjihad, summa mata syu'batan min nifaq, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak pernah berjihad, berperang, dan tidak pernah bercita-cita, tidak pernah berniat, tidak pernah punya keinginan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mati dalam keadaan atau berada di antara cabang-cabang kemunafikan. Orang-orang yang tidak pernah berniat untuk berjihad. Jangankan kita sekarang kaum muslimin kan sekarang begitu, buat sekalian. Jangankan untuk berniat berjihad, jihad sudah ada di hadapannya masih banyak alasan. Jihad sudah ada di hadapannya masih banyak alasannya. Kita sekarang jihad sebenarnya, panggilan jihad di Palestina ini dan seterusnya itu sudah banyak sekali. Tapi terkadang kita banyak alasan. Jauh Ustaz, tidak adanya, tidak aneh. Bilang saya kalau takut, itu saya seperti. Bilang saya kalau kita tidak berani. Kita masih takut di apa? Makanya kan sekarang masih banyak jalan-jalan jihad yang harus kita lewati. Minimal jihad medsos dan seterusnya. Minimal melatih diri kita, mempersiapkan kita. Ayat yang kita bacakan tadi, wa'iddu mastata'tum, persiapkan dirimu sesuai dengan kemampuan. Ini salah satu idat kita. Idat kita untuk dalam rangka di masa-masa yang akan datang. Di masa-masa di mana mungkin kita tidak akan prediksi untuk
berada di medan jihad. Baik, kuas sekalian. Termasuk jihad ini ya harus lama, tidak apa-apa lama-lama duduk digigit nyamuk, itu bagian dari jihad kita sebenarnya, bagian dari mujahadah. Antum bisa bayangkan kalau mujahidin orang-orang pendahulu kita bergelir ya, tidak ada utannya, tidak ada apanya, itu tidak, bahkan dikejar-kejar terus sama Belanda, sama apa dan seterusnya, bergelirnya mereka. Antum tidak bayangkan itu pejuang-pejuang Palestina, pejuang-pejuang di Gaza itu di bawah terowongan yang panas. Jangan kira antum mereka kuat dan fisiknya dan seterusnya seperti itu. Mereka bukan cuma sekadar kuat dan seterusnya. Mereka bersabar. Mereka memang bersabar dengan keadaan dan kondisi yang sangat terbatas sekali. Mereka terpaksa harus melakukan strategi, taktik-taktik yang seperti itu. Kenapa? Karena cuma itu yang bisa mereka lakukan. Seandainya mereka bisa memilih, ya mereka memilih ya, punya panser, punya pesawat, punya kapal induk dan seterusnya, supaya mereka bisa berperang dengan itu. Tapi mereka harus seperti itu. Mereka harus masuk ke tanah, ke terowongan untuk apa? Untuk supaya mereka bisa berjihad lama, bertahan, dan mereka bersabar dengan itu. Kalau seandainya mereka bisa memilih, mereka juga tidak mau memilih yang seperti itu. Tapi mereka melakukan itu kenapa? Karena sabar. Karena kesabaran mereka dan kekuatan mereka. Ini mereka memang sudah betul-betul jiwa dan mentalnya, imaniyah, mentalnya dan dan fisiknya. Nah, ini yang terutama juga itu. Yang tuh lihat para mujahidin itu ya, itu pakai, walaupun mereka pakai topeng, tapi kita bisa tahu ini memang bukan tidak ada yang kayak perut saya. Antum perhatikan ya, pejuang-pejuang Hamas tidak ada yang kayak ini juga pejuang kita ini sebetulnya. Tidak ada yang, mereka itu semua fisiknya itu kuat sungguh. Makanya mungkin tawanan-tawanan yang melihat mereka langsung itu pasti ini lebih gagah daripada orang-orang Israel ini, daripada tentara-tentara Israel ini. Mereka ternyata orang-orang Arab ganteng-ganteng juga. Ternyata orang-orang Palestina, pejuang-pejuang Gaza adalah mereka laki-laki sejati. Yang kata orang, kenapa mereka para tawanan-tawanan itu tertarik dengan pejuang Hamas? Karena mereka baru pertama lihat laki-laki sejati. Karena di Israel mereka tidak pernah lihat laki-laki sejati. Tentaranya saya pakai pampers. Ini kuasa. Makanya antum harus jadi laki-laki sejati supaya bisa tapi bukan untuk memfitnah akhwat ya, bukan untuk. Tapi ya kalau datang juga ya itu bisa sekali mendayung 2-3 pulau yang terlampau. Ini kuasa yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja ya, sekadar saja. Dan tentunya keberadaan kita di sini bagian dari kita membiasakan diri, bukan untuk menyiksa diri kita, bukan untuk membolimi diri kita, tapi dalam istiqdah. Makanya niatkan memang dari awal tadi kita persiapan ke sini, memang kita sudah ingatkan, perbaiki niat-niat kita. Ini salah satu ibadah kita dalam jihad fi sabilillah. Para asatidzah yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan juga bermanfaat bagi diri kami pribadi. Nasallallahu yang fana nasamina wa nasallahu ya jalana min istamina qala fayatubu malasana sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.